Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Zahra, mahasiswa hukum semester 5 dari kelas metode metode penemuan hukum kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penafsiran hukum progresif. Jadi apa itu hukum progresif? Progresif dilontarkan oleh Almarhum Sajib Harjo tahun 2002 atas kegelisahannya melihat potret penegakan hukum di Indonesia. Hukum progresif sendiri merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Kemudian, latar belakang hukum progresif yaitu yang pertama ada kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut. Kemudian, reformasi hukum yang gagal disebabkan paradigma yang mestinya tidak berubah, yaitu paradigma positivisme. Kemudian, cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Kemudian pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual, bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Kemudian, apa itu positivisme hukum? Positivisme hukum adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah tergantung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya. Beralih ke karakteristik positivisme hukum. Objektivisme-nya adalah paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif dan tidak tergantung pada pengamat dan cara mengamatinya. Kemudian determinisme, paham yang berdasarkan pada ilmu yang harus memiliki sifat kepastian matematis. Reduksionisme, paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap realitas. Mekanistik, paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya lalu dijelaskan dengan pengumpulan kuantitatif. Bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar dan objek studi hukum tidaklah sempit yang seperti dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19. Dasar konseptual hukum progresif, hukum sebagai institusi yang dinamis. Sebab institusi hukum yang selalu berada di dalam proses untuk terus-menerus menjadi law as process in law in the making. Dalam konteks ini, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia. Kondisi ini mau tidak mau memaksa terjadinya cara berhukumnya dari pro status quo menjadi pro perubahan. Kemudian, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Dalam konteks ini, keberadaan hukum dimaksudkan fokus pada misi kemanusiaan, yakni untuk mengantarkan manusia-manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Pemikiran hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harusnya lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem manusia. Kemudian hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Dalam konteks ini, orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku atau rules and behavior. Kemudian peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun. Karena asumsi yang telah dibangun di sini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Aspek perilaku yang berada di atas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai power untuk mewarnai pembuatan serta penegakan hukumnya dengan sisi-sisi kemanusiaannya, yakni empati, tanggung jawab, keberanian, kejujuran, ketulusan, dan keuletannya. Selanjutnya, hukum sebagai ajaran pembebasan. Dalam konteks ini, spirit serta kekuatan pembebasan menjadi kuncinya. Caranya itu
membebaskan diri dari tipe cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik, positivistik. Pembebasan tersebut akan memunculkan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan rule breaking dengan tetap mengedepankan logika, kepatutan sosial, logika keadilan, dan moralitas. Berlanjut kepada ciri-ciri penafsiran hukum progresif. Yang pertama itu ada penafsiran dengan tujuan kemanusiaan agar hukum dapat lebih bermakna bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, penafsiran progresif tidak perlu bertumpu pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Yang ketiga, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika, kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan, tapi juga perilaku. Penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, dan kepedulian kemanusiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.